Bab 552, Su Xingzeng yang menakjubkan oleh dua wanita Tai Miao. Wu Tianan benar-benar bingung. Karena dia terlalu lemah, dia tidak memenuhi syarat untuk bertukar wawasan seni bela diri dengan guru Suyan. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Teman mudaku, kau mungkin tidak tahu seberapa besar kekuatanku, dan karena itu kau pikir aku lemah. Kukatakan padamu, saat ini aku hampir mencapai batas alam roh." Dia berasumsi bahwa Suyan meremehkannya karena kesalahpahaman tentang kekuatannya. Mereka mengira bahwa dia hanyalah orang kuat biasa yang telah menyerap lingji surgawi bumi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kekuatannya hampir mencapai batas alam roh, dan pastinya tidak lebih lemah dari guru Suyan. "Itulah mengapa aku bilang kau lemah," Suyan menjawab dengan serius. Wu Tianan hampir hancur. Apakah Suyan tidak mengerti konsep berada di batas alam roh? "Din Wu, meskipun saya bicara terus terang, saya menyampaikan kebenaran. Saya tidak ingin menipu Anda," Suyan menyatakan dengan tulus. "Anda benar-benar orang jujur." Wu Tianan mendengus dalam hati, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. "Teman muda, kau mungkin tidak menyadari betapa hebatnya kekuatan yang berada di batas alam roh. Aku jamin itu pasti tidak lebih lemah dari kekuatan gurumu." Melihat kekeras kepalaannya, meyakini bahwa berada di puncak alam roh sudah sangat kuat dan dapat menyamai gurunya, Suyan menghela napas. Ia membungkuk dan berkata, "Dekan Wu, kekuatan di batas alam roh memang tidak kuat. Aku akui kau memang kuat di alam roh. Tapi guruku telah melampaui batasan dunia dan merupakan pakar kelas dunia sejati. Di mata tuanku, kau sungguh lemah. Jika kau ingin mengunjungi tuanku, kau bisa menghubungi hierarki aliansi Yusu. Jika tuanku setuju untuk bertemu denganmu, itu tentu kesempatan yang bagus. Bertemu dengan seorang pakar hebat adalah berkah yang luar biasa, Dekan Wu. Semoga sukses. Saya harus pamit sekarang." Tak ada gunanya melanjutkan percakapan. Detik berikutnya, Suyan menghilang begitu saja. "Saya harus menemukan tempat untuk terobosan saya." Wu Tianan tercengang, berdiri tak bergerak dan pikirannya berdengung. Apa yang dibicarakan Suyan? Tuannya telah melampaui dunia. Mungkinkah seniman bela diri benar-benar melampaui dunia? Seni bela diri macam apa itu? Ia hanya berpikir untuk menembus batas alam roh. Melampaui batas dunia adalah sesuatu yang tak pernah terpikirkan olehnya, bukan hanya dirinya, tetapi mungkin semua seniman bela diri di dunia pun tak pernah terpikirkan. Bertemu dengan pakar hebat adalah berkah yang luar biasa, semoga Anda beruntung. Wu Tianan menatap ke arah Suyan pergi, pikirannya kacau. Apakah benar-benar ada orang di dunia ini yang telah melampaui dunia? Dan ahli seperti itu tidak jauh darinya. Hierark aliansi Yusu. Aku harus bertemu ahli ini untuk melihat apakah dia benar-benar ahli yang hebat. Pada saat ini, rasa ingin tahu Wu Tianan terusik, dan dia bahkan sempat berpikir tak masuk akal bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Wu Tianan, Suyan datang ke sebuah gunung terpencil, duduk bersila di suatu tempat, dan bersiap untuk menerobos ke alam asal ilahi. Ini tempatnya. Mengenai apakah Wu Tianan mempercayainya atau apakah gurunya akan menemuinya, Suyan tidak peduli. Seperti yang telah dikatakannya, mereka yang berkesempatan bertemu dengan seorang ahli hebat memiliki berkah yang sangat besar. Jika Wu Tianan memiliki keberuntungan ini, ia tentu akan bertemu dengan gurunya. Dia mengeluarkan array plate dari storage ring, melambaikan tangannya dan mengatur formasi. Pelat-pelat susunan ini dibuat oleh Fang Hao, yang dipersiapkan untuk menghadapi alam roh. Memiliki pelat-pelat susunan ini memudahkan pengaturan formasi. Lagi pula, dia tidak sepenuhnya tidak tahu tentang formasi. Setelah menyiapkan formasi, Suyan mulai menerobos ke alam asal ilahi. Di pintu masuk aula 1000 bela diri, di panggung pertempuran, seorang pria membunuh 5 petarung hebat sendirian. Nama, Suyan, Dewa Pedang, tersebar dengan cepat di seluruh alam roh. Sementara itu, persaingan talenta-talenta terbaik dunia di kota Suan Agung semakin sengit. Talenta-talenta dari berbagai tempat berkumpul di kota Suan Agung. Nama Master Pedang, Meng Chong, juga menyebar dengan cepat. Di Sekte Tai Miao, puncak gunung Tai Miao tempat sekte tersebut berada menjulang tinggi hingga ke awan dan diselimuti kabut, sehingga membuatnya tampak sulit dipahami. Di puncak Tai Miao, halaman-halaman megah menghiasi lereng gunung Bak Bidak Catur. Setiap halaman merupakan tempat tinggal para pengikut Sekte Tai Miao. Berbeda dengan sekte roh transenden lainnya,
jumlah pengikut sekte Tai Miao tidak banyak, dan mereka tidak banyak terlibat dalam pertikaian bela diri, sehingga mereka tampak menyendiri seperti sekte dari dunia lain. Namun, kekuatan sekte Tai Miao selalu diremehkan. Bahkan, dikabarkan bahwa sekte Tai Miao adalah sekte nomor satu di antara sekte roh, melampaui dunia sekuler. Pengikut sekte Tai Miao sebagian besar adalah perempuan, namun ada juga pengikut laki-laki, meskipun persyaratan untuk menjadi pengikut laki-laki sangat tinggi. Dari segi penampilan saja, 90% talenta dunia akan tereliminasi. Sekte Tai Miao tidak menyembunyikan orang-orang yang tidak menarik, dan ini merupakan pengetahuan umum di antara sekte roh. Di puncak Tai Miao, seorang gadis muda dengan pipi memerah dan kegembiraan di matanya melompat-lompat dengan lincah, bergegas ke halaman menuju sebuah gedung. Nona muda, ada berita besar, berita besar. Dia mulai berseru penuh semangat bahkan sebelum dia memasuki ruangan. Cuyer, ingat, kamu dari sekte Tai Miao. Jangan terlalu berisik dan gegabah. Tenanglah, suara seorang wanita terdengar dari ruangan itu. Oh, Nona muda, Cuyer cemberut dan berkata, kupikir kau akan senang mendengar berita Tuan Muda Su. Apa? Berita tentang Tuan Muda Su. Du Yuying bergegas keluar ruangan. Dia cepat-cepat memijat kepala Cuyer dan bertanya dengan cemas, cepat katakan padaku, apa beritanya? Baik, Suster Cuyer, cepat beritahu kami. Sosok Anggun melayang dari halaman sebelah, wajahnya penuh antisipasi saat dia bertanya. Bab 553, Dua Wanita dari Tai Miao, Su Xingzhen tertegun bagian 2. Cuyer tiba-tiba bersemangat dan berkata, Tuan Muda Su sangat kuat, dia langsung menantang mereka dengan menghalangi gerbang olah 1000 bela diri. Begitu Su Yan disebut-sebut, Cuyer menjadi tak terkendalikan kegembiraannya, pipinya memerah. Mendengar nama Su Yan, Du Yuying dan Yun Miao Miao langsung cemas. Su Yan berani menantang olah 1000 bela diri di gerbang depan. Ini adalah sekte roh transenden. Setelah memasuki domain Ling, terutama karena mereka telah bergabung dengan sekte Tai Miao, mereka menyadari betapa kuatnya sekte roh transenden. Bukankah Su Yan, yang telah menantang pintu masuk aula 1000 bela diri, akan berada dalam bahaya? Cepat beritahu kami, bagaimana kabar Tuan Muda Su? Du Yuying mendesak dengan tidak sabar. Tuan Muda Su sangat kuat, dia mengalahkan 5 prajurit jenius sendirian. Cuyer merinci segalanya tentang Su Yan. Jian Shen Su Yan, sekarang memiliki reputasi besar di domain Ling, dan dikenal sebagai orang pertama di antara para penggarap lepas. Semakin banyak Cuyer berbicara, semakin bersemangat ia, matanya dipenuhi kekaguman. Akhirnya, ia bertanya, Nona, kapan Anda akan bersama Tuan Muda Su? Dia hampir tidak sabar untuk menjadi pelayan wanita. Su Yan begitu kuat, tapi dia telah menyinggung aula 1000 bela diri. Bahkan jika ada aturan untuk pertarungan jenius, rumornya aula 1000 bela diri adalah yang paling tak tahu malu. Du Yuying tampak khawatir. Guru Su Yan, senior itu, memang luar biasa kuat, tetapi bisakah dia melawan seluruh Tousan Martial Hall? Dia tidak tahu. Kesenjangan dengan Su Yan semakin melebar. Pertarungan jenius telah dimulai, aku tidak boleh tertinggal, aku harus berpartisipasi. Yun Miao Miao menggertakkan giginya dan berbalik untuk pergi. Kamu mau pergi kemana? Du Yuying bertanya sambil mengerutkan kening. Untuk menemukan nenek leluhur, aku juga ingin berpartisipasi dalam pertarungan jenius, hanya saja kekuatanku saat ini terlalu lemah. Yun Miao Miao berkata tanpa menoleh ke belakang. Aku ikut juga. Du Yuying buru-buru mengikutinya. Di halaman, hanya Cuyer yang tersisa, melamun ketika dia bisa menjadi pelayan wanita. Sementara itu, di halaman lain, Wu Shuang tampak tak berdaya. Begitu nama Su Yan disebut, baik muridnya maupun gadis Dus akan tercabut jiwanya. Apa hebatnya anak itu selain tampan, kuat, dan sangat berbakat? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa Tuan Su Yan lebih menarik. Bagaimanapun, senior itu bisa jadi yang terkuat di antara yang terkuat. Di puncak Tai Miao Peak, awan tipis, segalanya tampak tidak nyata, seperti mimpi. Du Yuying dan Yun Miao Miao dengan hormat datang ke panggung kecil di bawah puncak dan membungkuk. Yuying ingin bertemu nenek moyang. Miao Miao ingin bertemu nenek moyang. Tak lama kemudian, terdengar suara seperti mimpi dari puncak, naiklah. Du Yuying dan Yun Miao Miao berjalan hati-hati menuju puncak. Mereka tiba di sebuah rumah rumput tempat sesosok mempesona duduk.
Awan redup menyelimutinya, tampak tak nyata, bagaikan mimpi. Keduanya membungkuk hormat dan menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung. Apa yang ingin kamu katakan? Suara Sin Mengrou datang. Nenek leluhur, aku ingin berpartisipasi dalam pertempuran jenius, tapi kekuatanku saat ini terlalu lemah. Kata Yun Miao Miao lembut. Nenek leluhur, aku juga. Du Yuying segera mengikutinya. Saat awan tipis bergulung-gulung, tak ada suara, area itu sunyi, dan kedua gadis itu tiba-tiba menjadi gugup. Kalau begitu, ikut saja. Suara itu akhirnya tiba tepat ketika kedua gadis itu tidak dapat lagi menahan penindasan. Dua medali giok terbang dan jatuh ke tangan mereka. Bawa medali giok itu dan temui Master Sekte. Dia akan mengatur semuanya. Du Yuying dan Yun Miao Miao sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih, nenek leluhur. Mereka dengan hati-hati menuruni puncak dengan medali giok di tangan mereka. Pada saat itu, orang di rumah rumput itu berbalik, menatap kedua gadis yang sedang menuruni gunung. Wajahnya yang elok tak menunjukkan ekspresi apapun, seolah-olah ia acuh tak acuh terhadap segala hal di dunia. Akan tetapi, ada sedikit kerumitan di kedalaman matanya saat serpihan-serpihan kenangan melayang di dalam hatinya. Kedua gadis ini, yang satu adalah garis keturunannya sendiri yang ditinggalkan di domain dalam sebagai balasan budi, dan yang lainnya adalah warisan yang ditinggalkannya di domain dalam untuk alasan yang sama. Semuanya seperti mimpi, bukan? Sebuah desahan bergema, membuat kabut di puncak gunung menebal. Di negara bagian Luo, tempat bekas Sekte Qiming berada, sebuah istana sedang dibangun. Zhu Xingzeng sibuk bekerja, mengerahkan segala upaya, sementara Li Xuan duduk dengan nyaman di kursinya, santai membaca kitab Taichang. Pada saat ini, dia sudah berada di halaman ke-9 buku itu. Dia sudah membaca setengahnya. Hukum langit dan bumi pada halaman ke-9 lebih mendalam dan misterius, terus berubah, untuk mengingatnya secara menyeluruh diperlukan mengingat perubahan hukum-hukum ini. Dan perubahan hukum langit dan bumi pada halaman ke-9 bukanlah sesuatu yang dapat dipahami sepenuhnya dalam semalam, hal itu memerlukan akumulasi selama kurun waktu tertentu. Halaman hukum langit dan bumi ini tampaknya merupakan gabungan dari halaman ke-9 dan juga tampaknya menjadi topik utama untuk semua halaman hukum langit dan bumi. Renung Li Xuan. Dia masih menciptakan kode keterampilan bela diri ilahi, dan telah mengembangkan beberapa kekuatan ilahi kecil. Muridmu Suyan telah membunuh manusia surgawi Dewa Pemurni, pengalaman bertarungmu meningkat. Buku emas Tao terbuka, cahaya kemasan memancar keluar, Suyan telah membunuh manusia surgawi Dewa Pemurnian lainnya. Li Xuan sudah terbiasa dengan ini. Muridmu Suyan telah membunuh Dewa Pemurnian Puncak, kau telah memperoleh bentuk ke-6 dari Oblivion. Pembunuhan Suyan terhadap Dewa Pemurnian Puncak membuatnya mendapatkan bentuk ke-6 dari Oblivion. 9 bentuk Oblivion bergabung menjadi kekuatan ilahi, sepertinya aku akan segera memiliki kekuatan ilahi lainnya. Wajah Li Xuan dipenuhi kegembiraan. Tentu saja, berita tentang Suyan akan segera menyebar. Pendekar pedang berbakat, Yu Changfeng, tentu saja tidak akan sebanding dengan Suyan, sekalipun dia adalah guru besar Sekte Pedang. Karena dia menguasai ilmu pedang Dao, maka wajar saja jika dia tidak akan menjadi ancaman bagi Suyan. Dengan Suyan yang telah mencapai prestasi kecil di alam pedang hati, menghadapi bahkan ilmu pedang dari Master Sekte Pedang yang sangat terampil pun sudah menjadi bukti kekuatannya yang luar biasa. Ia mendongak dan melirik Zhu Xingzeng. Pria gemuk ini sungguh pekerja keras. Ia praktis membangun rumah besar itu sendiri, bahkan Xiar dan Meng Susu pun tak banyak membantu. Nona Su, apa pendapatmu tentang rumah besar ini? Zhu Xingzeng bertanya dengan wajah penuh senyum. Botol pil penyembuhan ini untukmu, anggap saja ini hadiah. Su Lingxiu menyerahkan sebotol pil. Nyonya, seharusnya kau tidak melakukannya. Aku, Zhu Xingzeng, tidak melakukan ini demi imbalan. Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Little Jin, jawabnya dengan sungguh-sungguh. Kulihat kalian berdua di sini bukan untuk mengerjakan tugas. Jadi, aku yang mengambil inisiatif. Aku tidak pernah memikirkan imbalan apapun, katanya tulus. Pada saat yang sama, dia dengan cekatan menyimpan botol pil itu di tas penyimpanannya. Baiklah, sekarang kamu dipersilakan. Su Lingxiu memutar matanya. Ia berbalik hendak pergi, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu. Oh ya, pasang papan nama, Paviliun Changqing,
dan pastikan untuk menyebarkan berita bahwa Paviliun Changqing dapat menyembuhkan segala penyakit dan cedera seniman bela diri, seperti fondasi yang rusak, jiwa ilahi yang rusak, kekurangan energi vital, dan penyakit luar biasa lainnya. Kami dapat menyembuhkan segalanya, tapi tentu saja, kami mengenakan biaya. Semakin berat penyakit atau cederanya, semakin tinggi biayanya. Kami tidak menerima kristal roh sebagai pembayaran, hanya obat spiritual atau sumber daya langka. Kalau ada waktu, saya akan buat daftar harga sederhana untuk konsultasi. Kamu bantu saya sebarkan informasinya. Zhu Xingzeng tertegun, menelan ludah, dan berkata dengan kaget, Nona Su, apa kau bercanda? Kau bisa menyembuhkan fondasi yang rusak dan jiwa ilahi yang rusak. Jika jiwa ilahi tidak rusak parah, ia dapat disembuhkan secara perlahan seiring waktu dan pengobatan spiritual yang menyehatkan jiwa. Jika rusak parah, hampir mustahil untuk pulih sepenuhnya. Fondasi yang rusak bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk dipulihkan. Di domain Ling, ini merupakan pukulan berat yang hampir tak terelakkan. Semuanya masalah kecil. Selama kamu mampu membeli obat spiritual, kamu sudah pernah melihat pilku sebelumnya. Apa kamu pikir aku akan berbohong padamu? Su Lingxiu berkata sambil mengangkat dagunya. Jalan yang ditempuh kakak-kakak senior dan juniornya tidak cocok untuknya. Penyembuhan dan pengobatan penyakit merupakan cara yang sangat baik untuk membangun fondasinya, meningkatkan wawasannya, dan meningkatkan kekuatannya. Saya pasti melakukannya. Hati Zhu Xingzeng dipenuhi kegembiraan. Ada banyak seniman bela diri yang terluka parah di aliansi segala zaman, bahkan beberapa makhluk agung yang hampir lumpuh akibat luka yang ditimbulkan oleh artefak suci sekte roh transenden. Bertahan hidup saja sudah cukup sulit, apalagi untuk pulih. Kita akan tahu apakah ini berhasil setelah kita mencobanya. Ayo kita cari orang lain untuk mengujinya. Zhu Xingzeng berencana mencari seseorang untuk mengujinya. Lagi pula, mereka sudah terluka parah. Bagaimana jika mereka benar-benar bisa disembuhkan? Ayo pergi dan pasang tanda Paviliun Changqing, kata Su Lingxiu. Setelah selesai berbicara, ia mengeluarkan sebotol obat dan berjalan menuju rusa tanduk emas. Seperti biasa memberi makan kucing merah, ia mengambil pil dan melemparkannya ke rusa itu tanpa ragu. Ayo, aku punya pil untukmu. Rusa tanduk emas sangat gembira dan bersuara pelan. Ia mengangkat kaki depannya, membuka mulutnya, dan menangkap pil yang dilempar. Zhu Xingzeng tercengang. Itu pil, diberikan begitu saja kepada rusa tanduk emas. Kata-kata menggodanya kepada rusa tanduk emas itu mustahil terwujud, kan? Bahwa ia tidak akan pernah kekurangan pil di masa depan. Bab 554, Situasi Baru di Yuzu, Ide Membangun Kapal Terbang. Su Lingxiu memandangi rusa tanduk emas. Penampilannya memang menarik, tetapi tidak sebanding dengan kegemukan dan kelembutan kucing merah. Dia tiba-tiba merindukan hewan peliharaannya, kucing merah. Merasa agak putus asa, dia melemparkan botol pil di tangannya dan berkata, ini, ambillah. Rusa tanduk emas sangat gembira. Setelah menerima obat itu, ia mulai mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sungguh guru yang baik. Zhu Xingzeng tidak menipu, dia benar-benar memperhatikan kepentingan terbaiknya. Sementara itu, Zhu Xingzeng tercengang, dia telah memberikan seluruh botol pil itu kepada rusa tanduk emas. Su Lingxiu masuk ke kamarnya, mulai menyiapkan emas untuk perawatan, dan bersiap untuk merawat seniman bela diri berikutnya. Yuer juga masuk, membantu Su Lingxiu. Apakah Zhu Xingzeng tinggal di sini dengan motif tersembunyi? Yuer bertanya dengan suara rendah. Tak masalah, biarkan saja dia menjalankan rencananya, rencana itu tak akan berhasil. Kalau dia tak pergi, anggap saja dia pekerja gratis. Pokoknya, aku sudah memberinya sebotol pil penyembuh, itu seharusnya lebih dari cukup untuk bayarannya. Su Lingxiu berkata dengan acuh tak acuh. Yuer mengangguk. Dengan adanya tetua di ruangan itu, apapun rencana Zhu Xingzeng, ia hanya akan membawa masalah bagi dirinya sendiri. Little Jin, tunjukkan pilnya padaku. Apa efeknya? Pada saat ini, Zhu Xingzeng datang ke rusa tanduk emas dengan wajah tersenyum. Itu adalah pil yang dapat meningkatkan kemampuan penggunanya. Rusa tanduk emas sangat gembira, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Jika Zhu Xingzeng tidak menjualnya, bagaimana mungkin ia mendapatkan pil berharga seperti itu? Oleh karena itu, dia tidak bersikap waspada sedikit pun dan menyerahkan pil itu kepada Zhu Xingzeng. Ada terlalu banyak di dalam pil ini. Begini, Little Jin, kau simpan satu pil ini, aku simpan sisanya.
Zhu Xingzeng menuangkan sebuah pil dan menyerahkannya kepada rusa tanduk emas, lalu mengantongi sisanya. Tidak mungkin, ini milikku. Rusa tanduk emas mulai kehilangan kesabarannya. Mendera, Zhu Xingzeng menepuk kepalanya dan bertanya, apakah menurutmu aku menggelapkan pilmu? Aku, Zhu Xingzeng, adalah orang yang jujur dan adil. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang tidak pantas. Aku sedang mempertimbangkan ayahmu. Pil ini memang untuknya. Sekarang setelah dia punya kesempatan, jika ayahmu minum pil ini, dia mungkin punya kesempatan untuk menjadi binatang roh level 6. Dia hampir mencapai level 6, apakah dia perlu ditemani oleh makhluk yang lebih kuat? Rusa tanduk emas ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zhu Xingzeng memukul kepalanya lagi dan dengan marah berkata, apakah kamu tidak mampu berbakti kepada orang tua? Jin kecil, bagaimana kamu bisa menjadi rusa seperti ini? Jika Nona Su dan Nona Yue tahu tentang ini, tahu bahwa kamu adalah rusa yang tidak berbakti, apa pendapat mereka tentangmu? Jika mereka tahu kamu rusa yang tidak berbakti, apakah mereka akan tetap memperlakukanmu dengan begitu tinggi? Wajah rusa tanduk emas memerah karena malu. Kau benar, ambillah pil itu dan berikan pada ayahku. Zhu Xingzeng mengangguk puas. Beginilah seharusnya. Nanti, kamu simpan 30% pilnya dan serahkan sisanya padaku untuk diberikan kepada ayahmu. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Rusa tanduk emas tercengang. Kehilangan 70% sekaligus, ia merasa sakit. Bukan seperti itu cara seseorang menunjukkan rasa hormat kepada ayahnya. Zhu Xingzeng menghela napas dan berkata, Jin kecil, ini ayahmu. Dia akan segera menjadi binatang roh tingkat 6. Dia butuh lebih banyak pil. Lagi pula, begitu ayahmu menjadi binatang roh tingkat 6, berarti kau punya dukungan tingkat 6. Apakah 70% terlalu banyak? Lagi pula, Nona Su dan Nona Yue mungkin akan memberimu lebih banyak pil, mengingat baktimu pada orang tuamu. Kalau begitu, jumlah pilmu pasti akan bertambah. Rusa tanduk emas mengedipkan matanya, butuh beberapa saat bagi otak kecilnya untuk memproses, tetapi ia merasa Zhu Xingzeng ada benarnya. Baiklah kalau begitu. Dia mengangguk tanda setuju. Begitulah, jadilah rusa yang berbakti. Lihat Nona Su, dia sangat berbakti kepada tuannya. Begitu dia tahu tentang baktimu, dia secara alami akan berpikir baik tentangmu dan jumlah pilmu pun akan bertambah. Zhu Xingzeng menepuk kepala rusa tanduk emas dan mengangguk puas. Li Xuan menyaksikan semua ini dan terdiam. Sungguh cara yang licik untuk menipu makhluk roh Zhu Xingzeng. Setelah menipu rusa tanduk emas, Zhu Xingzeng mulai membuat papan nama untuk paviliun Changqing. Ia menyelesaikan tugas Su Lingxiu dengan sempurna, lalu bertanya kepada Su Lingxiu apakah tetuanya yang terluka bisa datang untuk berobat. Su Lingxiu mengangguk dan memintanya untuk membawa orang itu, sambil mempersiapkan obat spiritual yang diperlukan untuk emas diagnostik. Sebuah rumah bangsawan dibangun di lokasi bekas situs Sekte Qiming. Plakat Paviliun Changqing tentu saja menarik perhatian Sekte Roh Kerajaan Luo. Mereka semua menyaksikan dengan tenang, bertanya-tanya dari mana datangnya Paviliun Changqing, apakah dari aliansi segala zaman, Aula Bela Diri 1000, atau Istana Gunung Leiyun. Jika sebelumnya, beberapa keluarga Sekte Roh akan datang langsung untuk menanyakan latar belakangnya, tetapi setelah pertempuran dengan aliansi segala zaman, dan menyaksikan kekuatan besar Changda Niu, keluarga-keluarga Sekte Roh di sini mulai melangkah dengan hati-hati. Secara khusus, karena Yu Changfeng terbunuh belum lama ini dan kepala Sekte Pedang juga terbunuh, para petani liar yang telah diinjak-injak di lumpur tiba-tiba berdiri tegak. Bahkan Fan Kaisan, makhluk terkuat di Leiyun Mountain Manor yang berlokasi di negara bagian Luo, memasang ekspresi buruk di wajahnya. Su Lingxiu saat ini sedang berkomunikasi dengan Fang Hao melalui jimat komunikasi, mendapatkan berita terbaru dari dunia bela diri alam spiritual. Sedangkan Su Yan dan Meng Chong, mereka terlalu jauh dan berada di luar jangkauan jimat komunikasi, sehingga ia tidak bisa menghubungi mereka. Meskipun para pengikutnya sedang mengembara di dunia, Li Xuan hanya pindah ke tempat lain, terus menyelidiki hukum langit dan bumi dengan santai, dan terus menyusun kitab suci keterampilan bela diri. Bab 555, Situasi Baru di Yuzu, Ide Membangun Kapal Terbang Bagian 2. Kadang-kadang, buku emas Tao akan memberikan umpan balik, entah tentang Su Yan yang membunuh Dewa Pemurnian Manusia Surgawi atau tentang Meng Chong yang membunuh Dewa Pemurnian Manusia Surgawi. Tampaknya murid pertama dan kedua saya sedang melakukan pembunuhan massal. Fang Hao, pemimpin aliansi Yuzu,
bertemu dengan orang terkuat Yuzu, Sentai, dan mencapai beberapa kesepakatan. Terlebih lagi, Fang Hao muncul secara langsung, memberikan tekanan pada Sekte Roh dan keluarga bangsawan yang tersisa. Aliansi Yuzu resmi terbentuk, dan dengan mulus mengambil alih wilayah bekas Sekte Yusen dan keluarga Su, yang kini telah diketahui publik. Tentu saja, ketika wilayah-wilayah itu direbut, hal itu dilakukan dengan dalih mengalahkan anggota terkuat keluarga Sen. Transaksi dengan keluarga Sen dirahasiakan dan tidak diungkap. Keluarga Sen adalah keluarga duniawi, dan dengan statusnya, ia dapat memperoleh beberapa informasi tentang Sekte Roh dan keluarga duniawi secara pribadi. Oleh karena itu, tidak perlu mengungkap hubungan satu sama lain. Sekali terungkap, itu tidak akan baik bagi kedua belah pihak. Setelah menstabilkan situasi di Yuzu, aliansi Yuzu secara resmi mengamankan tempatnya. Selain itu, ia terus mengeluarkan peraturan bagi para penggarap tanah lepas dan menerbitkan prinsip-prinsip tentang koeksistensi yang setara dengan Sekte Roh dan keluarga-keluarga duniawi serta pembagian sumber daya yang setara, dan seterusnya. Lebih lanjut, ia terus melenyapkan Sekte Roh dan keluarga duniawi tingkat kedua ke bawah. Hanya Sekte Roh dan keluarga duniawi tingkat atas yang tersisa di Yuzu. Situasi tetap seimbang, dengan Sekte Roh dan keluarga duniawi mewakili satu faksi dan aliansi Yuzu mewakili faksi lainnya. Sedangkan untuk negara Zheng, aliansi Yuzu tidak ikut campur, sehingga negara Zheng tetap bisa mempertahankan status netral dan istimewanya, serta melaksanakan sebagian tugas yang diberikan kepadanya. Saat ini, situasi di Yuzu telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Lus Cultivator benar-benar punya tempatnya. Di samping itu, teknik kultivasi seni bela diri telah mulai disebarluaskan, yang diperoleh dari Sekte Yusen dan keluarga Su. Di antara 18 negara bagian di domain Ling, selain Chenzhou tempat markas besar aliansi Wanshi berada, Yuzu adalah satu-satunya dari 17 negara bagian lainnya yang benar-benar telah mengukir tempat bagi para penggarap bebas dan hidup berdampingan secara setara dengan Sekte Roh dan keluarga duniawi. Nama Fang Hao, pemimpin aliansi Yuzu, juga mulai tersebar di wilayah Ling. Markas besar aliansi Wanshi terkejut. Pemimpin aliansi Yuzu diam-diam telah berubah menjadi orang lain. Tiba-tiba, dia berhasil mencapai apa yang selalu ingin diselesaikan oleh aliansi Wanshi. Fang Hao terus memperbaiki Yuzu, terus-menerus mengumumkan serangkaian aturan, mendirikan sistem intelijen, membangun sistem komunikasi, mengganti metode pengiriman pesan Flying Swallow yang sudah ketinggalan zaman. Dia mendirikan formasi di tambang kristal roh dan membangun kota besar aliansi Yuzu. Setelah Sentai mengatakan dia tidak berdaya mencegah aliansi Yuzu, Sekte Roh tingkat atas lainnya dan keluarga duniawi tidak punya pilihan selain menandatangani perjanjian di bawah tekanan Fang Hao. Terlebih lagi, melihat keluarga Sen memanfaatkan kesempatan untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka, mengambil alih wilayah dan sumber daya yang awalnya dimiliki oleh Sekte Roh tingkat kedua dan bawah serta keluarga duniawi, mereka juga menjadi iri. Biasanya, untuk mengambil alih wilayah Sekte Roh atau keluarga duniawi, perlu ada alasan yang kuat. Selain itu, mereka perlu mengalahkan pihak lawan dengan kekuatan mereka, dan akhirnya, mereka harus melapor untuk mendapatkan pengakuan dan persetujuan dari sekte-sekte yang lebih tinggi. Secara umum, tanpa alasan yang tepat, melancarkan serangan besar-besaran untuk menguasai Sekte Roh dan keluarga duniawi lainnya tidak diperbolehkan. Jika tidak, mereka akan dihukum oleh sekte-sekte yang lebih tinggi. Ini adalah aturan tak tertulis dari Sekte Roh yang mengendalikan seluruh domain Ling, semuanya harus dilaksanakan berdasarkan aturan Sekte Roh. Namun, aliansi Wanshi tidak terikat oleh aturan-aturan ini, sehingga sangat logis dan tepat bagi aliansi Yuzu untuk mengalahkan Sekte Roh tingkat 2 dan lebih rendah serta keluarga-keluarga duniawi, dan bagi keluarga Sen untuk mengambil alih secara oportunis. Hal ini tidak hanya tidak melanggar aturan, tetapi juga dianggap melindungi wilayah Sekte Roh dari kerugian. Justru karena ini, setelah Fang Hao secara pribadi berjanji bahwa mereka dapat memiliki beberapa wilayah dan sumber daya dari Sekte Roh tingkat kedua dan lebih rendah serta keluarga duniawi, Sekte Roh tingkat atas yang tersisa serta keluarga duniawi langsung menyetujuinya. Mereka sama sekali mengabaikan permohonan bantuan dari Sekte Roh tingkat 2 dan lebih rendah serta keluarga-keluarga duniawi. Maka, Sekte Roh tingkat 2 dan lebih rendah serta keluarga-keluarga duniawi pun dengan cepat musnah. Baik Balai Seribu Bela Diri maupun Lei Yunsan Manor tidak punya waktu untuk peduli dengan situasi di Yuzu. Lagi pula,
kekuatan Yuzu secara keseluruhan relatif lemah dan negara Zheng tidak terpengaruh. Mereka diam-diam mempertahankan status khusus negara Zheng, dan itu sudah cukup. Nama Fang Hao juga diperhatikan oleh Sekte Roh Utama. Seekor elang raksasa terbang menembus awan di udara. Di punggungnya duduk 3 orang. Zhu Xingzeng tampak hormat, Paman Master, Nona Su bilang dia bisa menyembuhkanmu. Karena kondisimu sudah seperti ini, memperlakukan kuda mati seolah-olah masih hidup bukanlah ide yang buruk. Jika dia benar-benar bisa menyembuhkanmu, itu akan menjadi keberuntungan. Di sebelah Zhu Xingzeng berdiri seorang pria berambut hitam terbakar, separuh wajah kanannya juga terbakar, napasnya berat, lemah, dan jarang, sesekali menggelengkan kepala seolah berusaha tetap fokus. Wajahnya semakin muram saat itu. Apa artinya memperlakukan kuda mati seolah-olah masih hidup? Fatih, apa benar ada tabib dewa seperti itu? Kalau dia tidak bisa menyembuhkanku, aku yang setuju membantu aliansi Wanshi-mu kali ini akan rugi besar. Orang lain di punggung elang mendesah. Ini adalah wanita cantik, tetapi di pipinya yang lembut ada bercak hitam seperti noda pada porselen yang indah. Dia mengenakan gaun yang bersinar terang di bawah sinar matahari. Yang lebih menarik perhatian lagi, adalah sayap jangkrik yang menyerupai sirip pada siku-sikunya, yang sesekali terbuka menampakkan bentuk kipas yang memancarkan cahaya cemerlang. Kakinya yang ramping dan menarik juga memiliki sirip serupa di pergelangan kakinya. Duduk di sebelahnya, seseorang dapat merasakan sensasi lembab, seolah-olah ada kabut yang berkumpul di sekelilingnya. Suku Roh Laut, ras unik dari Laut Biru dan juga ras dominannya, suku Roh Laut. Jangan khawatir senior, kita pasti bisa menyembuhkan mereka. Zhu Xingzeng menarik kembali senyumnya, dan mengatakan hal ini tanpa banyak kepastian. Kami, aliansi Wanshi, tidak akan melupakan kebaikan ini. Kami akan melakukan segala daya upaya untuk menemukan harta karun surgawi yang dapat memulihkan kesehatan Anda. Lelaki yang separuh mukanya hangus itu berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu harus jaga diri. Separuh tubuhmu terbakar. Wanita itu memutar matanya dan berkata, kecepatan binatang roh tingkat ke-6 benar-benar menarik perhatian banyak seniman bela diri, terutama para ahli dari keluarga bangsawan Sekte Roh. Jika mereka bukan orang-orang dari Yuling Mansion, bagaimana aliansi Wanshi bisa bekerja sama dengan suku binatang? Seorang dewa pemurnian surgawi dari dinasti Changyun mengerutkan kening. Apakah mereka menuju paviliun Changqing? Sepertinya paviliun Changqing milik aliansi Wanshi. Melihat arah yang dituju elang itu, wajah para petinggi Sekte Roh menjadi gelap. Apakah Zhu Xingzeng kembali? Su Lingxiu dan Yuer menatap elang yang muncul di langit, makhluk roh tingkat ke-6. Li Xuan tiba-tiba merasa kesal. Dilihat dari rusa emasnya, meskipun tampak berharga, ia tetaplah binatang roh tingkat 6. Lagi pula, menunggangi binatang roh tidak menunjukkan status superiornya. Di antara para pembangkit tenaga listrik di alam roh, tidak semuanya bepergian dengan binatang roh. Misalnya, orang-orang dari Yuling Mansion, bepergian dengan makhluk roh terlalu umum. Sebagai orang yang luar biasa, bagaimana mungkin aku bisa begitu biasa? Sebuah pikiran datang kepada Li Xuan bersamaan dengan kilasan inspirasi. Perahu terbang, bagaimana mungkin aku melupakannya? Aku sudah menguasai teknik pemurnian artefak, formasi, dan semua batasannya. Kenapa tidak memurnikan artefak dewa terbang? Baik alam roh maupun seluruh Taichang tidak memiliki artefak dewa terbang atau kapal terbang. Sebagai orang luar biasa, hanya bepergian dengan kapal terbang yang dapat menunjukkan status luar biasa saya. Semakin Li Xuan memikirkannya, semakin bersemangat ia. Kapal terbang itu, yang bisa besar atau kecil, bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan saat masih kecil, atau bisa mencapai ratusan bahkan ribuan kaki panjangnya saat sudah besar. Ide bagus sekali. Kenapa aku belum pernah memikirkannya? Sudah waktunya memberi Fang Hao pekerjaan. Dia bisa menyempurnakan kapal terbang untukku. Li Xuan menatap elang besar yang turun dari langit. Hah, dia sedikit terkejut saat matanya tertuju pada wanita suku roh laut. Apakah ini suku roh laut? Mereka terlihat sangat terhidrasi. Apakah karena mereka tinggal di laut? Tanpa sadar, dalam benaknya terbesit pikiran tentang Putri Duyung. Tentu saja, ada perbedaan besar antara suku roh laut dan Putri Duyung. Anggota suku roh laut di bawah alam manusia surgawi tidak bisa tinggal di darat terlalu lama. Setelah mereka mencapai alam manusia surgawi, mereka bisa berjalan di darat. Akan tetapi,
Hanya mereka yang berada di alam manusia surgawi Dewa Pemurnian yang dapat menjelajahi daratan dengan bebas dalam waktu lama tanpa adanya dampak apapun. Namun jika mereka terluka parah, mereka harus kembali ke air agar pemulihannya lebih cepat. Wanita suku roh laut di depan mereka terluka parah. Berkat kekuatannya yang luar biasa, ia masih bisa berjalan di darat tanpa harus kembali ke air untuk menyembuhkan diri. Terlebih lagi, luka-lukanya agak unik. Bahkan jika dia kembali ke air, dia mungkin tidak akan bisa pulih. Nona Su, kita punya pasien. Zhu Xingzeng membantu pria itu turun dari punggung elang. Cepat, cepat, berbaring. Su Lingxiu bersemangat dan mendorong ranjang yang telah disiapkan. Ia meminta pria itu untuk berbaring. Ditatap oleh Su Lingxiu yang bersemangat dan bersemangat, harapan Jiao Li pun runtuh. Bagaimana mungkin seorang gadis muda bisa mengobati lukanya? Mungkinkah Zhu Xingzeng telah ditipu? Namun, karena dia sudah ada di sini, tidak ada salahnya mencoba. Seperti kata Zhu Xingzeng, tidak ada ruginya, sudah waktunya memperlakukan kuda mati seolah-olah masih hidup. Jadi, dia berbaring di ranjang sakit. Bab 556, terlalu menakutkan. Li Xuan melirik Jiao Li, dan segera memahami seberapa parah lukanya. Jiwa ilahinya telah rusak, hakikat dan darahnya telah hampir sepenuhnya terkuras. Lebih dari separuh dagingnya telah hangus disambar petir, dan bahkan lingji bumi surgawi yang telah dikultivasikannya menjadi jiwa ilahinya berada di ambang kehancuran. Dia adalah seorang seniman bela diri yang bahkan lebih kuat dari Huang Liang, yang telah mengolah 2 untai lingji bumi surgawi. Akan tetapi, pada saat ini, dia terluka parah dan hampir tidak berguna. Terutama cederanya pada jiwa ilahi, yang membuatnya tidak dapat berkonsentrasi, sering mengganggunya dan dia harus memfokuskan lebih dari 90% perhatiannya untuk menjaga integritas lingji surgawi bumi, untuk mencegahnya runtuh. Hal ini menyebabkan dia menjadi lebih mudah terganggu, dan dia kadang-kadang menggelengkan kepalanya untuk mencoba meringankan keadaan pikirannya yang terganggu. Dengan kata lain, luka-lukanya bahkan lebih parah daripada yang diderita Mun Changming sebelumnya, terutama luka pada jiwa ilahinya. Terluka oleh artefak Lei Yun Mountain Manor. Li Xuan membuat keputusan. Berita tentang pertempuran antara aliansi segala zaman dan sekte roh transenden telah menyebar, dan diketahui pula bahwa Lei Yun Mountain Manor dan yang lainnya telah menggunakan artefak dewa untuk mengusir kekuatan aliansi segala zaman. Kekuatan artefak ini tidak terlalu kuat, biasa-biasa saja. Li Xuan menilainya, artefak suci Lei Yun Mountain Manor biasa saja. Jika ada cukup bahan yang cocok, Fang Hao dapat menyempurnakan senjata dengan kekuatan yang lebih besar. Berbaringlah dan jangan bergerak, biarkan aku memeriksamu. Su Lingxiu sangat gembira. Pertama kali paviliun Changqing dibuka di alam roh, pasien yang terluka parah seperti itu datang adalah kesempatan sempurna baginya untuk menguji artefak spiritual diagnostik. Yuer pun merasa sangat gembira, ia mendorong sebuah kereta kecil dan menghentikannya di kepala tempat tidur orang sakit. Kereta kecil ini cukup unik dengan instrumen berbentuk persegi di atasnya, meskipun tidak jelas apa fungsinya. Ketika Li Xuan melihat gerobak kecil ini, dia tidak bisa menahan senyum. Ini adalah alat diagnostik yang pernah ia sebutkan. Dengan alat ini, bahkan tanpa seni pengobatan dan milik Su Lingxiu, diagnosis dapat dilakukan. Karena alasan inilah Su Lingxiu telah mempelajari pemurnian artefak dengan Fang Hao selama beberapa waktu, untuk memurnikan artefak spiritual diagnostik tersebut sesuai dengan wawasan dan idenya sendiri. Tentu saja, usaha ini tidak berjalan tanpa bantuan Fang Hao. Sekarang, artefak spiritual diagnostik dapat digunakan. Zhu Xingzeng melihat gerobak kecil ini dan agak tercengang. Apakah mereka sedang bermain-main di sini? Kai Linger juga penuh rasa ingin tahu, saat dia berdiri di depan tempat tidur memperhatikan Su Lingxiu merawat Jiao Li. Dengan gembira, Su Lingxiu menarik sebuah tabung dari artefak spiritual diagnostik, dan ujung tabung itu dipasangi sebuah alat seperti plester. Dia menempelkannya ke dahi Jiao Li. Kemudian, saat Yuer menyerahkan tabung itu kepada Su Lingxiu, dia menatap instrumen persegi itu. Jarinya menyentuh instrumen itu, dan layar yang awalnya kosong dan halus tiba-tiba menyala, menampilkan gambar samar-samar disertai beberapa garis bergelombang. Jiao Li hanya merasakan sesuatu yang hangat di dahinya, seperti sedang menyelidiki jiwa ilahinya, dan tabung yang terpasang di dadanya seolah memeriksa seluruh tubuhnya. Saat itu, ia merasa agak bingung. Mungkinkah ini upaya untuk menyakitinya? Akan tetapi, dia tidak melawan, sebaliknya dia menunggu dalam diam,
ingin melihat bagaimana mereka akan melanjutkan selanjutnya. Hasilnya sudah keluar. Su Lingxiu sangat gembira, menatap layar instrumen. Ini adalah artefak spiritual diagnostik pertama, yang efektivitas dan ketepatannya memerlukan serangkaian verifikasi. Zhu Xingzeng dan Kai Linger juga menatap dengan rasa ingin tahu. Bisakah benda ini mendiagnosis cedera? Sebagai seniman bela diri, terutama mereka yang telah mengembangkan jiwa ilahi, mudah bagi mereka untuk menentukan cedera mereka. Mengapa repot-repot menggunakan artefak spiritual yang aneh untuk diagnosis? Hasilnya muncul pada artefak spiritual diagnostik. Deretan kata muncul pada layar halus. Jiwa ilahi terluka, mencapai asalnya, gejalanya meliputi ketidakmampuan berkonsentrasi, sering terganggu. Esensi dan darah terkuras 90%, menguap karena panas tinggi, daging hangus, terbakar petir. Zhu Xingzeng dan Kai Linger tampak sedikit tercengang melihat garis diagnosis yang tercantum pada instrumen tersebut. Mereka tahu bahwa jiwa ilahi Jiaoli telah rusak, dan esensi serta darahnya telah terkuras. Cedera ini sudah diketahui dan mudah dipastikan. Namun, diagnosis terperinci seperti itu, bahkan menentukan letak kerusakan jiwa ilahi dan penyebab menipisnya esensi dan darah, ditampilkan pada artefak spiritual ini, menjadikannya lebih terperinci daripada penilaian mereka sendiri. Setelah memeriksanya, Su Lingxiu mengangguk puas. Meskipun hasil diagnosisnya tidak seakurat hasil diagnosisnya sendiri, tetap saja luar biasa, mengingat artefak spiritual diagnostik belaka dapat memberikan diagnosis sedetail itu. UER bersemangat, jika bisa juga menghasilkan rencana perawatan, pasti akan lebih sempurna. Diagnosis dan perawatan terintegrasi. Su Lingxiu mendapat ide cemerlang dan bertepuk tangan, itu poin yang bagus, kita bisa merenungkannya. Dia memasukkan kembali tabung yang terhubung ke Jiaoli ke dalam artefak spiritual dan saat melihat Kai Linger, mata Su Lingxiu berbinar seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Tatapan matanya membuat Kai Linger merasa sedikit bingung. Seperti apa ekspresi gadis itu? Kamu juga cedera, dan itu tidak ringan. Ayo, biar aku yang mendiagnosismu. Suku roh laut. Itulah kali pertama dia bertemu dengan salah satu, dan terlebih lagi, sosok kuat dari suku roh laut. Su Lingxiu bahkan punya ide untuk membedah salah satu anggota suku roh laut, untuk melihat apa perbedaan antara mereka dan klan manusia. Xier, cepat dorong tempat tidur lainnya. Dia berteriak, yang akan datang. Xier yang tengah berlatih keterampilan pisaunya, buru-buru mendorong ranjang orang sakit lainnya. Tetua terhormat dari suku roh laut, silakan berbaring dan saya akan mendiagnosis Anda. Su Lingxiu dan UER, di kedua sisi, dengan gembira membantu Kai Linger yang benar-benar kebingungan ke tempat tidur. Kemudian, mereka mengambil beberapa tabung dari artefak spiritual diagnostik dan menempelkannya ke tubuh Kai Linger. Bab 557, terlalu menakutkan bagian 2. Kai Linger menatap Su Lingxiu, mengelus pipinya dan sirip di sikunya. Matanya berkilat waspada, seolah-olah ia punya rencana jahat. UER tampak hampir sama. Hasil diagnosanya sudah keluar, dan Su Lingxiu meliriknya, alis halusnya sedikit berkerut. Apakah ada perbedaan karena suku roh laut? Hasil artefak spiritual sedikit berbeda dari diagnosisnya sendiri. Apakah perbedaan ini disebabkan oleh Kai Linger yang berasal dari suku roh laut? Apakah ini berarti bahwa struktur jiwa fisik dan ilahi suku roh laut berbeda dari klan manusia, yang menyebabkan perbedaan dalam diagnosis artefak spiritual? Tertarik dengan struktur fisik suku roh laut, Su Lingxiu mengesampingkan Jiaoli. Penatua suku roh laut, Su Lingxiu memulai, merenungkan kata-katanya. Panggil saja aku Kai Linger. Jangan panggil aku lebih tua lagi, itu membuatku merasa tua. Kai Linger menyatakan, Saudari Kai Linger, bisakah kita membuat kesepakatan? Untuk perawatan ini, saya tidak akan meminta biaya konsultasi, tetapi bisakah Anda mengizinkan saya meneliti Anda sedikit? Su Lingxiu bertanya, wajahnya penuh antisipasi. Tidak ada biaya konsultasi. Kamu yakin bisa menyembuhkanku? Kai Linger terkejut. Apa gadis kecil ini bercanda? Tentu saja, luka-luka suster Kai Linger adalah masalah kecil bagiku. Su Lingxiu meyakinkan. Kai Linger hendak menyetujui ketika dia tiba-tiba teringat apa yang dimaksud Su Lingxiu dengan penelitian. Apa maksudmu dengan penelitian? Su Lingxiu, dengan wajah penuh antisipasi dan kegembiraan, mengeluarkan pisau bedah tipis setajam silet dan berkata, begini, Saudari Kai Linger,
kau bagian dari suku roh laut, dan aku ingin melihat apa perbedaan antara suku roh laut dan klan manusia dalam hal struktur fisik dan sebagainya. Kailinger menatap pisau bedah di tangan Su Lingxiu, firasat buruk muncul, tetapi dia tetap bertanya, bagaimana rencanamu untuk menelitinya? Su Lingxiu memberi isyarat dengan pisau bedah di tangannya, berkata, bedah. Dengan begitu, kita bisa melihat dengan jelas perbedaan strukturalnya, termasuk perbedaan dalam kultivasi seni bela diri, dan bahkan perbedaan jiwa. Jangan khawatir, Suster Kailinger, kau kuat dan terhormat, ditambah dengan ramuan yang telah kusiapkan, tidak akan ada bahaya bagi hidupmu, atau rasa sakit. Dan aku berjanji, setelah penelitian ini, kau akan tetap aman, tanpa kerugian sama sekali. Pembedahan. Bulu kuduk Kailinger berdiri saat ia melompat dari tempat tidur. Apa kau mencoba menyakitiku? Apa kau dari sekte roh? Tidak terluka setelah dibedah. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Jiao Li yang tengah berbaring di tempat tidur, terbangun karena terkejut. Zhu Xingzeng menjadi linglung saat melihat Su Lingxiu, memegang pisau di tangan, bermata cerah, ingin membedah Kailinger dari suku roh laut. Dia merasakan jantungnya tenggelam dan gemetar. Dia menakutkan. Li Xuan terdiam. Sejak ia mengizinkan Su Lingxiu membedah dan mempelajari mayat hidup dari pavilion Yinlou di wilayah dalam, ia telah membuat banyak terobosan penelitian baru. Dia sangat terampil dalam pembedahan. Melihat Kailinger dari suku roh laut sekarang, dia langsung tertarik, tapi Kailinger bukan mayat. Beranikah Su Lingxiu meminta persetujuannya untuk dibedah? Andai saja Kailinger punya air di otaknya, dia pasti akan setuju. Saudari Kailinger, jangan marah. Aku bukan dari sekte roh, dan aku sama sekali tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin mempelajari lebih dalam perbedaan antara suku roh laut dan klan manusia. Su Lingxiu buru-buru menyela. Meskipun tidak mempercayainya, Kailinger bersiap untuk membela diri. Batuk. Li Xuan berdeham, gadis, jangan bodoh. Baiklah, guru. Su Lingxiu menjawab, tampak kecewa. Aura agresif Kailinger langsung menghilang, dan matanya melebar karena terkejut pada Li Xuan. Meskipun batuk itu tampak biasa saja bagi orang lain, batuk itu bergema memekakkan telinga di jiwanya, dan dapat menghancurkannya kapan saja. Kehadiran yang sungguh tangguh. Pada saat itu, Kailinger tidak berani menunjukkan agresi lebih lanjut, karena dia tahu bahwa pria itu sedang memperingatkannya. Karena Kailinger tidak bersedia, meskipun Su Lingxiu kecewa, dia tidak memaksakan masalah tersebut dan mulai merawat Jiao Li. Jiwa ilahimu rusak, fondasimu terguncang, dan esensi vitalmu terkuras 90%. Dagingmu hangus dan masih terbakar oleh energi petir. Su Lingxiu menjelaskan luka-lukanya satu persatu, lalu menoleh ke Zhu Xingzeng dan bertanya, di mana biaya konsultasi? Ini dia. Zhu Xingzeng buru-buru menyerahkan tas untuk menyimpan barang. Yuer mengambilnya, membukanya untuk memeriksa, lalu mengangguk, biaya konsultasi bisa diterima. Berbaringlah dengan benar, aku akan mengobatimu sekarang. Su Lingxiu mengangguk, lalu menekan bahu Jiao Li, membuatnya terbaring di ranjang. Meskipun setengah lumpuh, Jiao Li tak berdaya melawan meskipun ia ingin. Hatinya terguncang, gadis ini sungguh kuat. Desir, jarum emas, dalam sekejap, menembus tubuh Jiao Li. Pada saat yang sama, Su Lingxiu mengeluarkan sebuah pil dan memasukkannya ke dalam mulut Jiao Li. Ini adalah pil untuk mengisi kembali esensi vital dan darahmu. Kailinger sesekali mengamati situasi dengan cemas. Ketika melihat Li Xuan sedang membaca buku dengan santai dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan membuat masalah, ia pun menghela napas lega. Dia lalu memfokuskan seluruh perhatiannya pada Su Lingxiu yang merawat Jiao Li. Dia belum pernah melihat atau mendengar metode pengobatan ini, yaitu penggunaan sejenis pil. Kamu memiliki sisa energi gemuruh dalam daging dan darahmu, jadi kita perlu menggunakan pil untuk mengusir panas energi gemuruh itu, serta jarum emas untuk memindahkan energinya keluar. Saat Su Lingxiu berbicara, dia mengeluarkan beberapa obat spiritual. Api muncul, dan dia mulai meramu pil yang diperlukan saat itu juga. Adegan ini membuat Kailinger dan Zhu Xingzeng terkagum-kagum. Metode apa ini? Khasiat obat-obatan spiritual tersebut tidaklah sama, tetapi dapatkah dipadukan? Esensi vital dan darahku pulih dengan cepat. Jiao Li tiba-tiba berseru kaget. Esensi vital dan darahnya, yang hampir habis dan rusak di sumbernya, tidak dapat diisi ulang bahkan dengan bantuan pengobatan spiritual. Namun, hal itu mencegah penipisan lebih lanjut.
Terlebih lagi, dagingnya yang hangus masih menyimpan energi dahsyat, yang belum dikeluarkan, sehingga mustahil untuk menebus habisnya saripati vital dan darahnya. Hasilnya, setelah memakan pil, dia tiba-tiba menemukan bahwa esensi vital dan darahnya beregenerasi dan mulai pulih. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tetap tenang, Yuer menepuk bahunya dengan serius dan berkata, ya, Jiao Li buru-buru mengangguk, tetapi ia tak kuasa menahan napas berat. Sepertinya memang ada harapan untuk kesembuhannya. Keheranan di wajah Kai Linger dan Zhu Xingzeng tampak jelas. Bisakah lukanya benar-benar disembuhkan? Tak lama kemudian, penawar untuk mengusir energi guntur disiapkan, dan Su Lingxiu berkata dengan sungguh-sungguh, ayo, minum pil ini. Jiao Li melakukan seperti yang diinstruksikan dan meminum pil itu. Sensasi lembab dan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan rasa sakit terbakar akibat energi yang menggelegar itu berangsur-angsur berkurang. Pada saat ini, Su Lingxiu dengan cermat menyuntikkan jarum emas ke dalam tubuhnya dalam urutan tertentu, menggetarkan jarum sambil memanipulasinya dalam irama yang tepat, ekspresinya menjadi lebih serius. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia merawat luka seperti itu dan mengeluarkan sisa kekuatan dalam tubuh pasien. Namun, Jiao Li merasakan energi dahsyat di tubuhnya menyatu menuju telapak tangan kanannya. Energi itu tampak mengembang perlahan, memerah, dan memancarkan panas. Kalau saja tidak ada rasa hangat yang melindunginya, dia pasti sudah curiga telapak tangan kanannya sudah hangus dan mati. Angkat tanganmu, perintah Su Lingxiu. Jiao Li secara refleks mengangkat tangan kanannya, dan dengan jentikan jari Su Lingxiu, sebuah jarum emas meluncur di ujung jarinya. Dengan bunyi, plop, jari-jarinya menyemburkan energi yang menggelegar. Setelah beberapa saat, energi yang menggelegar itu menghilang, dan telapak tangannya kembali normal. Minumlah pil ini bisa membantu meregenerasi dagingmu. Su Lingxiu kembali memberi Jiao Li pil lain untuk dimakan. Kemudian, semua jarum emas masuk ke kepala Jiao Li. Aku akan mengobati luka jiwa ilahimu. Proses ini akan sangat menyakitkan. Jika kau tak sanggup, minumlah pil ini dan tidurlah dengan nyenyak. Saat kau bangun, jiwa ilahimu akan pulih sepenuhnya. Setelah menjalani pengobatan sejauh ini dan melihat harapan untuk sembuh, Jiao Li pun meminum pil itu tanpa ragu, lalu tertidur lelap. Su Lingxiu diam-diam gembira, tetapi ia menatap Zhu Xingzeng dan Kai Linger dengan serius dan berkata, mengobati luka jiwa dewa bukanlah tugas yang mudah, dan itu harus dilakukan di ruangan tertutup untuk menghindari pengaruh luar. Kalian sebaiknya menunggu di sini. Saya percaya Nona Su. Zhu Xingzeng berkata dengan wajah serius. Kai Linger tidak mengatakan apa-apa. Jika pihak lain memang berniat jahat, akan mudah bagi mereka untuk menghadapinya mengingat kekuatan mereka yang mengerikan. Yuer sudah mendorong ranjang orang sakit itu dan masuk ke dalam kamar bersama Su Lingxiu. Bab 558, Kebenaran Ilahi, Jiao Li yang runtuh. Li Xuan memperhatikan saat Su Lingxiu dan Yuer dengan bersemangat mendorong ranjang orang sakit itu ke dalam kamar, seolah-olah bersiap untuk melakukan sesuatu yang harus tetap tersembunyi dari pandangan. Gadis ini, dia tidak sedang berpikir untuk membedah jiwa ilahinya, kan? Sebuah pikiran muncul, dan Li Xuan tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas tajam. Su Lingxiu, gadis ini, benar-benar semakin mendalami ilmu bela diri pengobatan. Ia bahkan mulai bersiap untuk membedah jiwa ilahi. Dia tidak akan membedah jiwanya dan kemudian tidak bisa menyatukannya kembali, kan? Li Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dengan pikirannya, pemandangan di ruangan itu menjadi jelas di hadapannya. Su Lingxiu tengah menetapkan suatu batasan, yang secara khusus ia teliti untuk seni bela diri medis, mirip dengan batasan yang menyegel pengobatan spiritual. Pembatasan penyegelan jiwa. Dia lalu meneteskan setetes cairan ramuan ke kepala Jiao Li. Saya siap. Ekspresi wajah Su Lingxiu menjadi serius. Yuer sedikit gugup, namun juga bersemangat. Dia bertanya, apakah kamu yakin tidak akan ada masalah? Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Sangat penting bagi seorang ahli bela diri medis untuk merawat dan memahami jiwa ilahi. Su Lingxiu menyatakan dengan percaya diri. Jika kita dapat sepenuhnya memahami rahasia asal-usul jiwa ilahi, menemukan akar jiwa ilahi, maka peningkatan kultivasi jiwa ilahi akan sangat meningkat, dan dengan demikian, aku juga dapat meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Yuer berkata dengan ekspresi penuh harap. Su Lingxiu sedang menyesuaikan jarum emas yang dimasukkan ke kepala Jiao Li dengan yuan sejatinya, memulai pola operasi tertentu.
Perlahan-lahan, riak samar mulai muncul di kepala Jiao Li. Perlahan, riak itu berubah wujud menjadi manusia. Begitu melayang di atas kepala, riak itu mulai mengeras dan berubah menjadi sosok yang agak halus, terpahat seperti riak-riak di kolam. Inilah jiwa ilahi Jiao Li. Akan tetapi, jiwa ilahi tampak sedikit rusak, tampak agak compang-camping. Di inti jiwa ilahi, terdapat dua hembusan rima spiritual yang seakan siap menghilang kapan saja. Itulah lingji bumi surgawi yang telah disempurnakan Jiao Li. Jadi ini adalah jiwa ilahi dari individu yang unggul, ia jauh lebih padat. Seru Yuer, riak berbentuk manusia muncul dari kepalanya. Itu adalah jiwa ilahinya, yang tampak jauh lebih halus dibandingkan Jiao Li dan tidak sepadat itu. Ini adalah lingji bumi surgawi yang telah disempurnakannya. Itu tidak bisa tersebar, aku akan menyegelnya terlebih dahulu. Su Lingxiu berkata dengan hati-hati. Ia memasukkan Yuan sejatinya ke dalam jiwa ilahi, menggunakan batasan tersebut untuk menyegel lingji surgawi dan bumi agar tidak tersebar. Yuan sejatinya tidak membahayakan jiwa ilahi saat memasukinya, melainkan justru menyegarkannya. Hal ini menunjukkan kemampuan unik seorang seniman bela diri medis. Kemudian Su Lingxiu mulai meneliti jiwa ilahi, menyelidiki rahasia-rahasianya. Yuer, gugup sekaligus bersemangat, mengamati dengan saksama, mencoba menggali sedikit pengetahuan tentang rahasia jiwa ilahi. Jiwa ilahi Jiao Li telah rusak parah. Metode yang digunakan Su Lingxiu untuk menyembuhkannya bukanlah dengan memulihkannya dengan ramuan, melainkan dengan menggunakan cara eksternal untuk memperbaiki cacat pada jiwa ilahi. Yuan sejati menjelma menjadi untaian dan pisau kecil, dengan hati-hati memperbaiki jiwa ilahi Jiao Li yang rusak. Pada saat yang sama, ia dengan lembut memisahkan sebagian darinya, menjelajahi rahasia jiwa ilahi, dan kemudian menyatukannya kembali. Yuer memperhatikan dengan saksama, kekuatan jiwa ilahinya diam-diam mengamati perubahan jiwa ilahi Jiao Li. Sebelumnya, Su Lingxiu juga telah mempelajari jiwa ilahinya, tetapi karena jiwa ilahinya rapuh, dia tidak dapat menyelaminya terlalu dalam. Sekarang adalah kesempatan yang bagus. Jiwa ilahi menyangkut kesadaran dan segalanya. Kehilangan jiwa ilahi berarti kehilangan kesadaran, ingatan, dan sebagainya. Yuan sejatiku tidak akan merusak jiwa ilahi, melainkan malah memperbaikinya. Namun, jika artefak spiritual yang dimurnikan menggunakan harta karun yang memelihara jiwa ilahi digunakan, bukankah itu juga akan mencegah kerusakan pada jiwa ilahi? Sambil mempelajari jiwa ilahi Jiao Li dengan cermat, Su Lingxiu bertanya-tanya. Membuat artefak spiritual seperti itu akan sangat sulit, dan bahannya sulit ditemukan. Yuer merenung dan menjawab, eksplorasi Su Lingxiu terhadap jiwa ilahi Jiao Li semakin mendalam, bahkan memunculkan sepenggal ingatannya, yaitu gambaran dari pertarungan besar Jiao Li di Leiyun Mountain Manor. Pada saat itu, Su Lingxiu memperoleh pemahaman tertentu, dan teknik rahasia muncul dalam pikirannya. Suatu teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi ingatan seseorang. Li Xuan diam-diam mengamati dan tak dapat menahan diri untuk mendesah melihat keingintahuan dan keinginan kuat Su Lingxiu dalam meneliti, mulai dari membedah mayat hingga mulai membedah dan meneliti jiwa ilahi. Benar-benar seniman bela diri medis yang berkualifikasi. Dia akan mengambil langkah lebih jauh di jalan ini. Li Xuan berpikir penuh harap. Murid Anda, Su Lingxiu, sedang menyelidiki rahasia jiwa ilahi, dan memiliki pemahaman dasar tentang teknik pencarian ingatan. Anda telah memperoleh teknik pencarian jiwa. Di atas alas jiwa, buku emas tahu memancarkan cahaya kemasan. Teknik pencarian jiwa. Benar saja, aku telah mendapatkan sesuatu. Sekarang setelah menguasai teknik pencarian jiwa, aku dapat dengan mudah mengekstrak rahasia dengan mencari langsung ke dalam jiwa musuh. Sederhana dan sederhana, Li Xuan sangat gembira. Saat dia terus diam-diam memperhatikan Su Lingxiu menyelidiki jiwa ilahi, dia menyadari bahwa meskipun dia memiliki pemahaman awal tentang cara mencari ingatan jiwa ilahi, Su Lingxiu tidak mencampuri ingatan Jiao Li. Bagaimanapun, itu merupakan privasi seseorang, dan Jiao Li adalah seorang pasien, bukan musuh. Dia berpegang teguh pada prinsipnya dan selalu menjaga etika profesionalnya. Muridmu Su Lingxiu, mempelajari secara mendalam rahasia jiwa ilahi, menyelidiki asal-usul jiwa ilahi, engkau telah memperoleh pemahaman tentang yang ilahi. Buku emas Tao menyampaikan tanggapannya sekali lagi. Pemahaman tentang keilahian berkaitan dengan misteri dan asal-usul, keilahian, yang berkaitan dengan semua makhluk hidup di surga dan bumi, termasuk jiwa ilahi, roh primordial, dan seterusnya. Setelah memperoleh pemahaman tentang yang ilahi,
Li Xuan segera memahami akar jiwa ilahi, akar roh primordial, semua misterinya, dan dia memperoleh pemahaman lengkap tentang kesadaran makhluk hidup di surga dan bumi. Bab 559, Kebenaran Ilahi, Jiao Li yang runtuh bagian 2. Saya sudah memahami semua ini. Li Xuan menghela nafas. Dengan solusi sejati ilahi, ia dapat dengan mudah menciptakan teknik rahasia dan keterampilan ilahi untuk roh primordial. Lebih dari itu, ia dapat meningkatkan kecerdasan spiritual binatang buas dengan kecerdasan rendah dengan cara khusus, menjadikan keilahian mereka lengkap, cerdas secara spiritual. Hal ini telah memungkinkan Li Xuan menyentuh ranah yang sangat mendalam. Saya agak tercerahkan tentang cara memperkuat jiwa ilahi, cara melemahkan jiwa ilahi, dan cara membuat jiwa ilahi lebih kuat. Su Lingxiu berkata dengan bersemangat. Meskipun dia jauh dari menyentuh rahasia jiwa ilahi, dia bukannya tanpa hasil. Aku juga mendapat beberapa keuntungan. Yuer juga bersemangat. Dia akhirnya mengerti seperti apa rupa jiwa suci makhluk paling kuat. Mengapa lingji bumi surgawi ini perlu disebarkan? Setelah Su Lingxiu memperbaiki jiwa dewa Jiao Li, dia memandang dua untaian lingji bumi surgawi di kedalaman jiwa dewa dan berkata dengan agak bingung. Saya juga tidak mengerti. Yuer menggelengkan kepalanya. Lingji bumi surgawi milik kakeknya, Mun Changming, diberikan oleh para tetua. Setelah disempurnakan menjadi jiwa dewa, lingji tersebut menjadi jauh lebih kuat daripada dua untaian Jiao Li ini. Meskipun Jiao Li memiliki dua helai lingji bumi surgawi, yang tampaknya lebih unggul daripada Mun Changming, dalam hal kekuatan dan penggunaan lingji bumi surgawi, ia jauh tertinggal di belakang Mun Changming. Mungkin karena dia terluka, lingji bumi surgawi terbelah menjadi dua bagian. Su Lingxiu tidak memahami kondisi spesifik para seniman bela diri Ling Domain saat menyempurnakan lingji bumi surgawi. Dalam pengetahuannya tentang seni bela diri, lingji yang terus disempurnakan secara alami terus berkembang, tidak terbagi menjadi untaian. Jadi, dia secara naluriah percaya bahwa dua helai lingji bumi surgawi milik Jiao Li menjadi seperti ini karena cedera. Bantu dia menggabungkan lingji surgawi bumi juga, anggap saja itu sebagai bayaran untuk mempelajari jiwa dewa. Su Lingxiu berpikir seperti itu, Yuan sejatinya menyelidiki jiwa dewa, menggunakan metode pelarangan, dan dibantu dengan kekuatan ramuan untuk perlahan-lahan menggabungkan dua untaian lingji bumi surgawi. Saat dua untaian lingji bumi surgawi menyatu, jiwa suci Jiao Li sedikit bergetar. Dalam sekejap, aura spiritual lingji bumi surgawi meningkat drastis. Melihat ini, Li Xuan hanya bisa menghela napas. Jiao Li mempersembahkan jiwa sucinya untuk Su Lingxiu, dan mendapatkan banyak imbalan. Dia menyadari mengapa seniman bela diri Domain Ling memurnikan lingji bumi surgawi dalam untaian alih-alih memurnikannya menjadi satu kesatuan utuh. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknik pemurnian mereka sendiri dan kurangnya teknik untuk menyatukan lingji bumi surgawi ke dalam jiwa dewa, serta pengendalian mereka atas jiwa dewa, agak kurang memadai. Karena mereka tidak dapat memurnikan dan bergabung menjadi satu, untuk terus menjadi lebih kuat, mereka hanya dapat menebusnya dengan kuantitas. Namun, jumlah pemurnian tidaklah terbatas, hal ini berkaitan dengan kekuatan jiwa ilahi. Pemurnian 9 untai lingji bumi surgawi sudah merupakan batasnya. Lingji bumi surgawi yang terbagi menjadi beberapa helai secara alami tidak sekuat lingji yang dimurnikan menjadi satu kesatuan, jadi Jiao Li telah membuat terobosan kali ini. Gadis ini masih terlalu kurang pengalaman. Ada masalah kecil yang muncul, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Li Xuan menggelengkan kepalanya, tetapi tidak mengingatkan Su Lingxiu. Ini masalah kecil, Jiao Li secara alami akan tahu begitu dia bangun. Pada saat itu, membiarkan Su Lingxiu menyelesaikannya sendiri dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya tentang jiwa ilahi. Setelah Su Lingxiu menggabungkan lingji bumi surgawi Jiao Li, dia mengeluarkan pil yang menyehatkan jiwa dewa dan langsung mengubahnya menjadi jiwa dewa Jiao Li. Perawatannya berakhir di sini, dengan sempurna. Kemudian, Su Lingxiu membiarkan jiwa suci Jiao Li kembali ke tubuhnya dan menghilangkan larangan tersebut. Di halaman, Zhu Xingzeng dengan cemas menunggu hasil perawatan, sementara Kailinger agak gelisah, sesekali melirik Li Xuan yang duduk di kursi. Ingin pergi, tetapi tidak berani berbicara. Dia hanya bisa menunggu hasil perawatan Jiao Li, untuk melihat bagaimana situasinya. Akhirnya, Yuer mendorong tempat tidur orang sakit itu keluar ruangan. Su Lingxiu tersenyum cerah saat berkata, "Sudah selesai, perawatannya sudah selesai, sekarang aku akan membangunkannya."
Sudah berakhir. Zhu Xingzeng agak terkejut, dan bertanya, Nona Su, apakah Anda mengatakan luka jiwa dewa sudah sembuh? Ya, Su Lingxiu mengangguk. Zhu Xingzeng dan Kai Linger tak percaya. Luka jiwa dewa, sembuh dalam waktu sesingkat itu. Su Lingxiu memegang jarum emas di antara jari-jarinya, menusukkannya ke kepala Jiao Li. Jarum emas itu bergetar beberapa kali, membangunkan Jiao Li dari tidurnya. Bangun dan lihatlah, lukamu hampir sembuh total, kamu hanya perlu istirahat beberapa hari untuk pulih ke kondisi prima. Su Lingxiu mengangguk. Jiao Li membuka matanya, awalnya sedikit bingung, lalu langsung terkejut. Jiwa suciku telah pulih. Jiwa dewa yang awalnya rusak sudah pulih sepenuhnya, meskipun tampak agak lemah, hanya butuh beberapa hari istirahat dan dia bisa pulih sepenuhnya, kembali ke puncaknya. Yang lebih mengejutkannya adalah lingji bumi surgawi miliknya, yang awalnya terdiri dari 2 helai, telah menjadi 1. Namun, kekuatannya tidak lebih lemah daripada saat masih 2 helai, melainkan lebih kuat. Apakah kedua untaian lingji bumi surgawiku menyatu? Jiao Li sangat terkejut. Apakah jiwa ilahinya telah pulih? Kai Linger tertegun. Zhu Xingzeng juga terkejut, tetapi segera menjadi bersemangat. Ia merasa telah mencapai prestasi yang luar biasa, dan terlebih lagi, ia telah mendapatkan dukungan dari tabib ilahi ini. Selama ia tidak mati, ia tidak perlu khawatir tentang seberapa parah lukanya, semuanya bisa disembuhkan. Ya, sudah pulih. Jiao Li merasa gembira dan gembira, ia hendak bangun dari tempat tidur untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Su Lingxiu. Namun, lengannya tiba-tiba terangkat ke udara. Ada apa? Kenapa aku angkat tangan? Jiao Li terkejut. Ketika ia mencoba untuk duduk, kakinya terbalik di atas kepalanya. Jiao Li, sesuatu tampak aneh. Su Lingxiu dan Yue bingung saat menyaksikan tindakan aneh Jiao Li. Hal yang sama berlaku untuk Zhu Xingzeng dan Kai Linger. Mengapa dia tiba-tiba mengangkat kakinya ke atas kepala? Jiao Li tiba-tiba merasa panik. Ia mencoba menurunkan kakinya kembali, tetapi saat melakukannya, tubuh bagian atasnya terangkat, dan kepalanya menyembul dari antara kedua kakinya. Jiao Li, Su Lingxiu, Yue, Zhu Xingzeng, Kai Linger. Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Apakah Anda mencoba menguji seberapa baik pemulihan Anda? Zhu Xingzeng bertanya dengan hati-hati. Dia punya firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan gurunya. Jiao Li tercengang. Ia mencoba menoleh ke arah Kai Linger, tetapi kepalanya malah menoleh ke arah sebaliknya. Saat itu, ia menyadari ada masalah serius. Kesadarannya tidak sinkron dengan tubuh fisiknya. Misalnya, ia bermaksud mengangkat kakinya tetapi malah mengangkat tangannya. Setelah merenung sejenak, Jiao Li akhirnya berhasil kembali ke posisi berbaring semula di tempat tidur. Ia mencoba mengangkat kaki kirinya, tetapi tangan kirinya malah terangkat. Ketika dia mencoba mengangkat tangan kirinya, kaki kirinya terangkat. Wajahnya hancur karena putus asa. Meskipun jiwa ilahinya telah pulih, tampaknya masalah yang lebih besar telah muncul. Guru, apakah ada masalah? Zhu Xingzeng memperhatikan saat Jiao Li secara aneh mengangkat tangan dan kakinya secara bergantian, menyeka keringat dinginnya, dan bertanya dengan hati-hati. Ada masalah besar. Dengan ekspresi putus asa, Jiao Li berkata, aku jelas ingin mengangkat tanganku, tapi kakiku malah terangkat. Aku ingin mengangkat kakiku, tapi tanganku malah terangkat. Zhu Xingzeng, Kai Linger. Tak satu pun dari mereka mengerti apa yang Jiao Li maksud saat itu. Apa maksudnya dengan ingin mengangkat tangan, tetapi kakinya malah terangkat? Mungkinkah kaki sama dengan tangan? Su Lingxiu tiba-tiba menyadari masalah yang dihadapi dan mengeluarkan sebuah pil, lalu meletakkannya ke mulut Jiao Li dengan ekspresi canggung. Hanya masalah kecil, aku akan mentraktirmu lagi. Yue dengan cepat mendorong tempat tidur kembali ke kamar, meninggalkan Zhu Xingzeng dan Kai Linger yang kebingungan dan berkeringat. Apakah baru saja terjadi insiden medis? 1/4 jam kemudian, Yue mendorong tempat tidur itu kembali keluar. Tidak ada masalah sekarang, Su Lingxiu menyatakan dengan yakin. Dia membangunkan Jiao Li yang sedang tidur dan berkata, duduklah, kali ini aku telah menyembuhkanmu sepenuhnya. Benar-benar, Jiao Li sangat gembira dan duduk dari tempat tidur. Ia menggerakkan tangan dan kakinya, memutar pinggangnya, lalu mendesah lega. Kini ia telah pulih sepenuhnya. Dia tidak lagi memiliki masalah saat dia bermaksud mengangkat tangannya tetapi malah mengangkat kakinya. Terima kasih telah menyembuhkan saya, Nona Su. Saya, Jiao Li,
berutang budi padamu. Jika ada yang kau butuhkan, katakan saja. Jiaoli berkata dengan sungguh-sungguh sambil membungkuk memberi hormat. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir, pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.